korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sehingga pemerintahan masa Orde Baru dinilai tidak sesuai dengan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Maksudnya ada hasil pembangunan tidak merata. Pemerintahan Orde Baru selalu memfokuskan pembangunan di Pulau Jawa, sementara daerah lainnya kurang diperhatikan. Yang kedua, munculnya krisis ekonomi. Krisis ekonomi di Indonesia terjadi pada 1997 yang cukup besar dan dipicu dari krisis keuangan. Tujuan dibentuknya reformasi. Gerakan atau era reformasi menjadi peristiwa bersejarah di Indonesia karena mampu menuntaskan rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto setelah berkuasa selama 32 tahun sejak 1966. Maksud dan tujuan diadakannya reformasi adalah menuntut tujuan turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak tinggi sejak 1997. Kronologi reformasi. Yang pertama, 5 Mei 1998, 20 mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi gedung DPR MPR untuk melakukan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban yang disampaikan pada sidang umum MPR. Yang kedua, 11 Maret 1998, Soeharto dan B.J. Habibie disumpah menjadi presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, tanggal 14 Maret 1998, Soeharto menyampaikan kabinet baru pertama Kabinet Pembangunan ke-7. Dampaknya, yang pertama, kebebasan menyampaikan pendapat. Setelah reformasi, orang-orang bebas untuk mengemukakan pendapat Presiden B.J. Habibie, memberikan ruang bagi siapapun yang menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk rapat umum maupun unjuk untuk mendapatkan izin dari pihak kepolisian dan penentuan lokasi di mana demonstrasi dilakukan saat rasa atau demonstrasi. Yang kedua, reformasi di bidang hukum. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie dilakukan reformasi di bidang hukum, di mana reformasi hukum ini disesuaikan dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Terima kasih. Ini dari teman-teman ada dari penjelasan. Harusnya kalau di situ menceritakan masa reformasi berkaitan dengan Pancasila ya, runtutannya itu kalau dilihat ya mulai awal kemerdekaan, munculnya Orde Lama, Orde Baru, serta reformasi dan pasca reformasi. Nah tadi saya sampaikan tadi di situ judulnya adalah berkaitan dengan mana tadi judulnya Mbak Zuzu? Pancasila dalam kurungnya itu latar belakang lahirnya masa reformasi. Berarti kalau awal mula lahirnya reformasi kan logikanya berakhirnya Orde Baru. Atau ditanya sejarah munculnya Orde Baru itu apa? Ya berakhirnya Orde Lama. Sejarah munculnya Orde Lama itu apa? Ya Indonesia merdeka habis dijajah. Kan begitu. Logika bangunannya kan begitu. Tapi tadi disampaikan secara sederhana ya. Itu tadi menceritakan tentang atau materi tentang Orde Baru ya begitu. Harusnya itu lebih luas lagi ya. Masa reformasi itu munculnya hanya ditampilkan ketika Presiden Presiden Soeharto lengser, kemudian Presiden B.J. Habibie dilantik. Hanya itu ya. Dan tadi sebenarnya kalau di peristiwa reformasi itu ada banyak sekali peristiwa sejarah yang di situ generasi masa kini itu kadang menerimanya agak apa istilahnya a priori. Tahu a priori apa? A priori itu acu tak acu gitu. Orde Baru itu lengser, Orde Reformasi itu muncul, wes a priori saja. Yang penting sekarang pasca reformasi harga kebutuhan pokoknya stabil, kemudian kondisi sosial ekonomi politik budayanya stabil sudah begitu.
Tapi tidak apa-apa, barangkali nanti ada tambahan atau yang bisa di-sharingkan dari apa yang tadi disampaikan secara umum ya, gambaran tentang lahirnya Orde Reformasi ya, secara seperti itu. Jadi berakhirnya Orde Baru itu muncul namanya Orde Reformasi yang di dalamnya tadi sekelumit disampaikan materinya. Ya, barangkali nanti ada tambahan atau pertanyaan dari audien, silakan. Ya tanya. Gak apa-apa, ini nggak tanpa sensor ya. Saya kalau masukkan di akun itu tanpa sensor. Biar noise, nggak tak sensor-sensoran. Apapun yang saya sampaikan, ya sih itu realnya seperti itu. Biar orang melihat, oh berarti realnya kayak gini toh. Harusnya kan pakai editing toh, tapi saya nggak pakai. Biarkan orang membaca kayak apa. Ya situ, naturalnya di situ ngena. Ayo, monggo. Dilu iku cekelan HP, WA grupan apa? Golek pertanyaan. Membaca ya. Jadi intinya kalau munculnya Orde Reformasi itu ya berakhirnya Orde Baru. Jadi disampaikan hanya sekilas-sekilas saja. Itu barangkali nanti ada pertanyaan yang lebih menggelitik berkaitan dengan lahirnya Orde Reformasi ya. Kalau saya tanya-tanya yang agak tidak serius itu bisa. Misalkan contohnya gini, reformasi itu pasti ono tokone ya. Setiap masa itu pasti ada tokonya. Termasuk di Orde Reformasi ono tokone. Bahkan yang lebih masuk di telinga saya karena saya melalui fase itu kan, dari Orde Baru ke Orde Reformasi sampai pasca reformasi ini. Kalau sampean kan tidak toh, Pak reformasi pasca reformasi. Jadi tidak melalui fase itu. Makanya kan Anda masih ketika dipadukan dengan sejarah itu Anda mesti baca literatur. Saya enggak kan, meskipun saya enggak pelaku sejarah langsung di lapangan, tapi secara kalau data itu sekunder ya. Sekunder saya menyaksikan dengan nyata, real itu, walaupun di media atau mass media pada waktu itu. Kan tahu banget bagaimana pertanyaan yang menggelitiknya begini. Setiap kali masa itu ada tokonya. Nah, di reformasi itu ada yang terkenal dengan toko yang namanya Bapak Reformasi. Bener enggak itu Bapak Reformasi? Terus kira-kira siapa Bapak Reformasi itu? Kan gitu. Kalau tokonya Orla, Pak Soekarno. Kalau Orba, Pak Soeharto. Kalau reformasi siapa? Pasca reformasi siapa? Pasti ini kan ada tokonya itu. Kita kemarin bahas filsafat juga, baik itu filsafat secara umum ya, kemudian filsafat Yunani, filsafat Islam, itu kan ada tokonya masing-masing gitu. Setiap era kan ada tokonya. Itu hanya pancingan aja. Ono nggak toko reformasi itu? Kalau yang saya buka ya, katanya sejarah itu bahwa Bapak Reformasi itu Amin Rais. Bener nggak itu Amin Rais Bapak sejarah? Nah, toko sejarah reformasi pada waktu itu ketika menggulingkan Soeharto ya, yang sekarang ada di anggota parlemen dan di DPR itu kan dulu mahasiswa juga toh yang menggulingkan Orba toh. Ternyata mereka-mereka yang di Senayan itu yang ngaku Bapak Reformasi ya bukan Amin Rais gitu ya. Kan begitu kan? Nah, siapa Bapak Reformasi? Ya itu tanpa bapak, tokonya banyak ya mahasiswa begitu kan. Dari adanya mosi tidak percaya tentang kepemimpinan Presiden Soeharto selama 32 tahun kan begitu. Kemudian dimulailah dengan adanya demonstrasi besar-besar pada waktu itu. Ceritanya kan kayak gitu tuh. Itu munculnya Orde Reformasi itu begitu. Jadi wis tumbangnya Orde Baru karena tidak percaya dengan pemerintahan Orde Baru yang notabene oligarki kan. Oligarki itu apa sakarpe dhewe gitu ya. Yang ada status quo di situ. Monggo, barangkali ada pertanyaan, dimulai dari pojok sana. Lah, dungaren Mbak Wayu nang situ ya. Kok mesti aku terus ya sing dipanggil gitu. Enggak apa-apa, trending topik itu enak kan? Viral. Ya, ayo, monggo. Dicatat ya, dicatat juga. Ini catat sini aja biar tidak 2 kali. Sini, belakang. Nama panjang, kemudian pertanyaannya apa? Monggo, silakan.
Ya diibaratkan kayak gini loh. Orang mari sakit, habis sakit, kemudian masuk sekolah, tantangannya apa? Iku lek gak amjuk ya kuat apa teler gitu. Sama kayak orang yang baru punya pimpinan kemudian pimpinannya genti ya strukturalnya genti kabeh sak menteri-menteri ini ya piye apa oleh ngopo gak itu pada waktu itu kan bisa ada bahasa sejarah seperti itu bahasa kasarnya gitu sih orang mari sakit dipaksa untuk sesuatu hal-hal yang baru termasuk di Orde Baru Mari Orde Reformasi itu kan baru toh bahkan di waktu itu juga tahun 97 ya 97 98 itu kan terjadi krisis moneter toh pada waktu itu lah itu kan tantangannya di situ juga apakah ada tantangan nah ini tak jawab satu tantangannya nanti ada krisis moneter di situ ya ada krisis moneter di situ terus krisis kepemimpinan di situ coba nanti itu pancingan dari saya ayo Natin Wulan Dewi Desi ya Desi kemudian sing hijau itu siapa kemarin Rika sing ini ya iki Nadine itu hafal saya Isom Nadine itu so hafal saya ayo tanya coba meneng aja wis hafal saya malah diem kamu ini pertanyaan 2 atau 3 baru nanti saya untuk closing sampean ayo coba Nadine Oke, siapa dulu? Desi. Oh, Desi dulu. Oke, silakan. Bagaimana perkembangan pandangan pemerintahan era reformasi terhadap Pancasila sebagai ideologi? Bagaimana perkembangan pandangan pemerintahan era reformasi terhadap Pancasila sebagai ideologi? Ayo, Mbak Nadine. Reformasi pandangannya terhadap Pancasila sebagai ideologi. Ayo, Mbak Nadine yang ketiga berikutnya. Sing ewo titik Nadine pertanyaannya yang agak berbobot sedikit kayak kemarin dulu ya asik nggak apa-apa ya Apakah era reformasi telah mampu membawa Indonesia pada negara demokrasi yang dicita-citakan? lah apakah era reformasi Telah mampu membawa Indonesia pada negara demokrasi yang dicita-citakan? oke satu lagi Mbak Isam tanya enggak apa sampingnya juga itu lali mana namanya lupa saya tanya juga oke Mbak Isam tanya aja enggak apa-apa Mbak Isam diulang Mbak Isam jelaskan ukuran kekurangan pendidikan di era reformasi ayo di closing Jup di closing